Nah, teman-teman sekalian, jadi sebenarnya hari ini kita akan membahas bukan tentang keuangan bisnis ya. Ini disclaimer di awal. Kita bukan membahas tentang keuangan bisnis, tapi ini bicara tentang keuangan pribadi atau personalnya. Gitu. Karena saya punya keyakinan, punya belief, kalau kita beres melakukan manajemen keuangan pribadi kita, maka dengan sendirinya manajemen keuangan bisnis kita juga akan beres. Karena intinya adalah bisnis itu adalah cerminan bagaimana si owner mengelola keuangannya, begitu ya. Kalau keuangan bisnisnya dikelola dengan tidak baik, otomatis keuangan pribadinya juga tidak dikelola dengan baik. Biasanya begitu. Karena kan cerminan itu kan memang dilihat daripada apa yang kita lakukan kesehari-harian. Dan bisnis itu adalah cerminan bagi kita untuk ke sehari-harinya. Nah, teman-teman sekalian, materi kita hari ini, malam hari ini bicara tentang financial magic thinking atau pemikiran ajaib tentang keuangan. Ya, kalau di sini sub temanya itu adalah what you think about, you bring about. Artinya apa yang kita pikirkan itu bisa kita wujudkan gitu, teman-teman. Ya, apa yang kita pikirkan itu bisa kita wujudkan. Nah, jadi saya teringat kisah saya 16 tahun yang lalu ya. 16 tahun yang lalu pertama sekali saya itu berada di Medan, kemudian Allah titipkan amanah saya kuliah di USU ketika itu ya. Nah, saya masuk di fakultas, kalau di USU itu fakultas kami itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu fakultas nomor 2 terkece setelah kedokteran. Kenapa terkece? Karena di situ di Fakultas Ekonomi USU itu semua aspek ekonomi masyarakat ada di sana. Mulai dari ekonomi lemah, ekonomi menengah, sampai dengan ekonomi tinggi. Nah, tahun 2008 itu saya bergabung dalam sebuah organisasi kemahasiswaan Islam, eh, disebut sebagai UKMI ya, Unit Kegiatan Mahasiswa Islam. Nah, jadi di sana itu saya melihat perilaku-perilaku dari setiap orang yang sholat di musola Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, saya lihat nih perilaku-perilaku mereka, apa yang membuat mereka beda dari kondisi kehidupan ekonominya, baik itu ekonomi lemah, menengah ataupun eh, baik gitu ya perekonomiannya, apa yang membedakan? Nah, ternyata ketika saya telusuri lebih dalam, begitu ya teman-teman sekalian, mereka yang melaksanakan sholat di musola itu dan kemudian mereka bersungguh-sungguh beribadah itu ternyata yang pertama itu dari kalangan ekonomi menengah atas. Dari cara mereka berdoa, dari cara mereka gerakan sholat, sampai saya perhatikan itu gerakan bibirnya ketika mereka mengucapkan doa. Nah, lambat laun apa yang mereka kerjakan itu saya praktikkan. Apa yang mereka kerjakan itu saya praktikkan. Dan qadarullah apa yang kemudian saya praktikkan dan saya targetkan, alhamdulillah itu Allah menjawab gitu. Gitu. Makanya kenapa dalam hal ibadah kita juga kan harus ada qudwah hasanah ya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu. Yang mana itu menjadi standar kita dalam melakukan ibadah. Supaya apa? Supaya kemudian apa yang menjadi harapan kita itu bisa dijawab oleh Allah Subhanahu. Ya, teman-teman ini sedikit ya selayang pandang lah ya. Nama saya Khairul Amri Asibuan. Ya, hari ini diamanahin oleh Allah itu jadi direktur di PT Rekan Bisnis Andalan, kemudian CEO daripada Rins Consulting.
saat ini juga founder daripada Belajar Keuangan. Dan untuk level manajemen saya serahkan ke teman saya, ya. Insya Allah kami ke depan nanti belajar keuangan.id itu akan lebih rajin lagi melakukan pembelajaran baik online maupun offline. Nah, CEO-nya itu teman saya. Lalu kemudian saya juga Financial Business Consultant, Financial International Certified, Associate Certified Financial Investigator, dan terakhir adalah Certificate at Business Valuation. Ya, jadi ini sedikit lah pengenalan tentang saya. Nah, teman-teman sekalian, ya, Anda menjadi apa yang Anda pikirkan secara sadar. Menurut teman-teman maksudnya apa nih? Ada boleh kasih pandangan nggak? Halo, teman-teman sekalian. Oke, Bang. Ya, silakan Bang. Ya, pikiran secara sadar bahwa hidup ini memang harus bermanfaat bagi diri sendiri, agama, dan orang lain, Bang. Oke, selain itu yang lain? Yang lain Bang? Ada? Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya, Bang. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Mantap. Yang lain Bang? Izin, Coach. Ya, Kak. Iya, jadi dari Anda menjadi apa yang Anda pikirkan secara sadar itu maksudnya adalah ketika kita memikirkan tentang diri kita itu seperti apa? Misalnya kita bisa melakukan sesuatu atau misalnya kita nggak bisa melakukan sesuatu, itulah sebenarnya diri kita itu. Gitu, Coach. Jadi apa yang kita pikirkan, itulah sebenarnya yang bisa menjadi kenyataan bahwasanya itulah kita gitu. Makasih, Coach. Mantap nih Mbak Syifa. Ya. Jadi ternyata kita kan selama ini selalu diajarkan itu hati-hati terhadap pikiran bawah sadar begitu ya. Karena pikiran bawah sadar itu bisa membawa kita ke dalam hal-hal yang mungkin menurut kita itu tidak baik ya, atau kurang baik gitu ya teman-teman. Nah, ternyata kata si Nightingale ya, bahwa ternyata kondisi kita hari ini itu berdasarkan kondisi kita sadar pada saat dulu. Simpelnya begini, dulu kita seorang karyawan, kemudian berpikir untuk menjadi seorang pengusaha. Begitu ya. Nah, dulu kan secara sadar kita berpikir kita mau menjadi pengusaha. Benar nggak? Ternyata bukan pikiran bawah sadar kita yang bekerja untuk kita menjadi seorang pengusaha, tapi pikiran sadar kita yang menuntun kita untuk menjadi seorang pengusaha. Pikiran sadar kita yang menuntun kita untuk menjadi seorang karyawan yang terbaik. Kan begitu ya? Nah, nanti efeknya ini seperti apa? Maksudnya ini akan seperti apa? Ini akan saya jelaskan nanti di slide yang selanjutnya. Ya. Nah, ini ada sebuah konsep ya yang disebut sebagai stick person concept. Ya, stick person concept ini ditemukan oleh Dr. Flip, ya, seorang psikolog dari Amerika, ya, yang mana beliau membuat sebuah stick konsep daripada stick itu apa ya? Tongkat. Stick itu tongkat ya. Konsep sebuah tongkat daripada sebuah manusia. Nah, yang pertama itu teman-teman sekalian adalah conscious. Conscious itu maksudnya apa? Pikiran sadar kita. Gitu. Yang kedua ada namanya subconscious dan ketiga adalah body. Kalau dalam ilmu NLP itu ada istilahnya itu mind, soul, and body, gitu ya. Kalau dalam konsep NLP, Neuro Linguistic Program. Nah, kalau dalam konsep terapi ini, ya Dr. Fritz menyebutkan bahwa part pertama itu adalah kesadaran, gitu. Ya, manusia itu kan diberikan akal untuk berpikir. Pertanyaannya kemudian teman-teman,
ketika kita mendapatkan sebuah challenge dalam pekerjaan, challenge dalam bisnis, gitu kan? Yang berpikir itu pikiran bawah sadar atau pikiran sadar? Halo teman-teman. Ketika kita mendapatkan sebuah challenge, gimana Bang? Pikiran sadar, Coach. Oke, pikiran sadar ya. Berarti teori yang dikatakan oleh Dr. Fleet itu mengkonfirmasi statement daripada yang sebelumnya tadi. Gitu ya. Bahwa segala sesuatunya kita memikirkan itu dalam kondisi sadar. Nah, lalu pikiran bawah sadar itu ya, tugasnya di mana gitu. Ya, pikiran sadar itu tugasnya di mana? Saya memahami pikiran bawah sadar itu adalah penghubung antara pikiran sadar, kalau dalam bahasa NLP itu mind gitu ya, dengan soul, dengan jiwa. Contohnya begini, kita sadar dalam kondisi kita bisa melakukan sebuah fraud dalam keuangan atau penyelewengan uang perusahaan. Gitu ya. Kita sadar tuh kondisinya. Ya, kita bisa melakukan penyelewengan keuangan perusahaan. Tapi karena si pikiran bawah sadar memiliki pemahaman agama yang bagus, memiliki tingkat kejujuran yang bagus, maka dia akan memberikan pertimbangan dulu. Gitu. Kan sering ya dalam diri kita tuh berantem tuh ya. Udah ambil aja uangnya gitu. Lalu yang lainnya mengatakan, oh nggak boleh, itu dosa, itu sama juga zalim kepada orang lain, gitu. Kalau uang ini aku ambil, uang perusahaan ini aku ambil, otomatis perusahaan ini bangkrut. Ketika uang perusahaan ini bangkrut, maka otomatis aku akan dipecat, perusahaan akan memecat banyak orang, gitu. Efeknya banyak. Nah, jadi si subconscious ini tadi, pikiran bawah sadar ini menghubungkan antara pikiran sadar tadi dengan jiwa kita tadi, dengan soul itu tadi. Nah, pada dasarnya ini konsep daripada pikiran sadar ini, dia akan menerima semuanya, teman-teman sekalian. Ya. Sedangkan part yang ketiga itu body atau tubuh kita itu, dia hanya memberikan sepersekian kecil sekali untuk melakukan tindak kriminal. Ya. Contohnya seperti korupsi tadi. Ketika dalam pikiran kita muncul untuk menyelewengkan keuangan perusahaan, kemudian dikonfirmasi oleh pikiran bawah sadar, dan pikiran bawah sadar itu tidak membenarkan, gitu, otomatis body juga tidak akan ngikut tuh. Nah, justru bahaya ketika pikiran bawah sadar itu ada pikiran untuk menyelewengkan uang, kemudian pikiran bawah sadar itu membenarkan pikiran sadar itu, otomatis tubuh kita akan ngambil uang perusahaan. Maka sebenarnya tindak korupsi itu kenapa ada? Yang pertama sekali karena adanya kesadaran. Benar nggak? Sadar dia pengen kaya dan sadar dia cara dia itu yang menurut dia paling tepat, gitu. Sehingga yang dia lakukan adalah mengambil uang yang bukan haknya. Makanya kenapa di sini ketika kita bicara tentang pikiran bawah sadar ini, aspek spiritualism itu sangat penting. Aspek lingkungan yang memang benar-benar mensupport kita untuk selalu berbuat baik itu sangat penting. Makanya baginda Rasulullah juga mengatakan kan, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Gitu. Ada yang mau ditanyakan kira-kira teman-teman sekalian? Sebelum kita lanjut. Ada? Kita lanjut dulu ya. Nah, teman-teman sekalian, pikiran sadar itu terbagi menjadi 6 hal. Yang pertama persepsi. Persepsi, ada yang tahu teman-teman sekalian? Sobat Finance? Persepsi. Persepsi itu sudut pandang ya. Ya, sudut pandang bagaimana kita memandang sesuatu. Ya. Lalu kemudian
Imajinasi. Imajinasi itu kita membayangkan apa yang harus kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan. Yang kedua itu apa? Tekad. Tekad itu adalah hasrat untuk kita bisa mencapai apa yang sudah kita tentukan, gitu ya. Nah, lalu ada yang kedua namanya intuisi. Intuisi ini adalah gabungan antara imajinasi dan pengalaman yang sudah kita pernah kerjakan. Gitu ya. Ada ingatan, kalau ingatan itu adalah sebuah memori yang sudah pernah kita kerjakan, lalu akan kita kerjakan lagi. Gitu. Dan yang terakhir itu adalah alasan atau reason. Alasan kita melakukan sesuatu itu apa? Contoh kasusnya tadi, alasan kita mau korupsi itu apa gitu. Ya. Nah, pikiran sadar inilah yang kemudian meramu 6 hal ini, teman-teman. Ya. Bicara tentang persepsi, bicara tentang imajinasi, gitu ya. Makanya ada sebagian orang nggak bisa nih kalau tidak merokok, nanti imajinasinya nggak keluar gitu. Gitu ya. Nah, itu pikiran sadar, bukan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar inilah yang mendrive kita untuk mencapai sesuatu. Kan pikiran bawah sadar nggak bisa menggambarkan atau memvisualisasikan apa yang mau kita capai. Yang bisa itu adalah pikiran sadar kita. Gitu. Makanya kan terkadang kita sebagai pengusaha itu kan atau sebagai karyawan yang pengen mencapai sebuah tujuan menjadi karyawan yang baik itu kan kita selalu berpikir apa yang harus kita kerjakan, mau ngapain, aku punya kompetensi yang kurang tuh di mana, aku harus punya ini, harus punya kompetensi tambahan, aku harus punya sesuatu yang lebih daripada yang lain. Nah itu kan imajinasi, persepsi dan tekad yang harus kita miliki, teman-teman. Nah, bahayanya subconscious ini atau pikiran bawah sadar ini, dia menerima semua informasi yang diberikan oleh persepsi, imajinasi, tekad, intuisi, ingatan, dan alasan. Kalau pikiran bawah sadar kita ini tidak memiliki filter yang baik, gitu ya, tidak dibarengi oleh aspek sosial yang baik, tidak dibarengi oleh aspek agama yang baik, gitu kan? Ya otomatis dengan sendirinya pikiran bawah sadar kita akan mengkonfirmasi. Nah, kenapa kemudian ketika dalam penyelewengan keuangan, ya penyelewengan keuangan pasti ada orang lain yang terlibat, gitu ya? Ya karena circle dia, lingkungan dia itu adalah orang-orang yang bermasalah dalam penyelewengan keuangan, sehingga mau tidak mau, siap tidak siap dia juga terikuti gitu. Apalagi pikiran bawah sadarnya, soul-nya itu, subconscious-nya tidak kuat gitu, teman-teman. Ya, otomatis ya pasti semuanya akan divalidasinya. Oh iya ini benar kok. Aku kan ngambil ini bukan ngambil hak orang lain secara langsung begitu. Sehingga dengan sendirinya gitu ya, body akan mengkonfirmasi bahwa apa yang dilakukan oleh pikiran sadar kita yang sudah dikonfirmasi ke dalam pikiran bawah sadar kita adalah sebuah kebenaran. Sehingga adanya tindakan penyelewengan keuangan itu sendiri. Sampai di sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Sebelum kita lanjut. Sambil saya minum bandrek dulu ya. Ada teman-teman? Coach, Ya, silakan. jika dari mind itu belum, maksudnya kita sudah berada di mind, terus tetapi belum sampai ke body, artinya kita belum mengaplikasikannya gitu. Apakah itu belum sinkron antara mind dan jiwa gitu? Ya, ini pertanyaannya bagus ya. Ketika kita sudah dipikirkan, tapi badan belum bergerak, gitu ya. Apakah itu tidak adanya sinkronisasi? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, ya, dalam stick person konsep tadi, gitu, antara pikiran sadar, pikiran bawah sadar, dan
body itu harus satu kesatuan dia. Harus terintegrasi. Gitu. Ketika kita berpikir misalnya, oh saya harus mencapai omset 10 miliar nih dalam tahun ini, gitu ya. Nah, tapi ketika kita mengkonfirmasi ke dalam pikiran bawah sadar kita, oh ternyata nggak mungkin kita bisa mendapatkan 10 miliar ini, gitu. Maka otomatis apa yang mau kita capai itu body itu juga akan menolak, gitu. Ya, tapi ketika kita sudah yakin bahwa apa yang kita targetkan dalam pikiran itu dapatkan 10 miliar, lalu kita tanamkan dalam pikiran bawah sadar kita itu bahwa kita bisa mendapatkan mendapatkan omset senilai 10 miliar itu, maka dengan sendirinya tubuh itu bergerak itu bisa mencapai tujuan itu tadi. Ya, untuk mendapatkan 10 miliar. Contohnya begini ya. Ini dalam kehidupan saya yang sedang saya lewati. Ya. Jadi saya itu ya, imajinasi saya umroh di bulan Agustus 2024. Ya, imajinasi saya itu saya buat di resolusi awal 2024. Gitu. Ya, saya bayangkan umroh itu seperti apa. Lalu kemudian saya ngebayangkan itu bukan hanya proses ibadahnya saja. Gitu. Tapi untuk mencapai ke sana itu apa yang harus dilakukan? Gitu. Berapa biaya yang dibutuhkan? Kan itu ya. Kalau bahasa sederhananya itu 5W 2H, ya. Who, why, when, gitu kan? Nah, dan saya ketika itu berimajinasi, saya umroh itu harus gratis. Gitu. Ya, saya itu umroh harus gratis. Dan itu saya tulis semuanya. Umroh saya gratis, saya berangkat di Agustus 2024, dan alhamdulillah itu terjawab, Pak. Gitu. Itu terjawab. Nah, cara saya gratis itu seperti apa? Gitu ya. Nah, dalam imajinasi ini kan doa itu kan imajinasi ya, benar ya? Kan doa itu kan belum kejadian kan? Benar nggak? Kita kan mengimajinasikan, menggambarkan dalam pikiran, benar ya? Menggambarkan dalam pikiran, lalu kita rasakan dalam tubuh kita, atau kita rasakan dalam pikiran bawah sadar kita seakan seolah sudah melaksanakan kegiatan itu, gitu. Sehingga tubuh bergerak. Nah, saya selipkan doa bahwa saya harus gratis umroh, ya, saya gratis umroh tanpa keluar biaya apapun. Gitu. Dan qadarullah ketika itu saya didatangilah oleh perusahaan umroh, ya, perusahaan travel haji dan umroh, yang dia minta dibenerin laporan keuangannya dan pajaknya. Dan ketika saya berikan penawaran, harganya itu senilai harga umroh. Gitu. Ketika kita kerjain tuh teman-teman sekalian, ketika saya kerjain, ya, hingga akhirnya yang terjadi adalah kita barter dong, gitu ya. Saya boleh nggak umroh gratis, gitu kan? Jasa ini nggak usah dibayar. Dan itu alhamdulillah kejadian teman-teman sekalian. Gitu. Nah, sama seperti yang saya targetkan juga begitu ya. Ketika saya pengen mendapatkan registrasi negara, ya, register negara, diakui oleh negara. Nah, hingga akhirnya dana yang saya butuhkan itu untuk lulus kuliah lagi. Nah, ini saya mau kuliah lagi. Untuk kuliah lagi itu butuh 25 juta. Nah, sampai lulus ya 2 semester. Hingga akhirnya saya berimajinasi, berdoa, saya memupuk keyakinan, ya, dan kemudian
Tadi kan ada reason ya, alasan kenapa saya kuliah lagi itu supaya dapat register negara agar saya menebar kebermanfaatannya lebih luas. Nah, sehingga pakemnya lebih kuat dia. Dan qadarullah ketika saya berdoa seperti itu, ya Allah kirimkan uangnya untuk saya bisa kuliah lagi. Gitu. Sampai lulus, sampai tamat. Nah, maka konsep yang dituliskan oleh Dr. Fleet ini memvalidasi apa yang saya kerjakan hari ini, teman-teman sekalian. Kita berimajinasi, ini ya, kita berimajinasi, kita berpersepsi bahwa Allah itu akan memurahkan kita punya tekad untuk mencapai itu semua, dan kita juga kan punya keberhasilan masa lalu ya, yang mungkin kita kurang apresiasi, hingga akhirnya kita lupa bahwa kita pernah berhasil. Contoh kecilnya adalah dulu kita nggak bisa naik sepeda motor, hingga akhirnya kita bisa naik sepeda motor gitu. Dulu kita nggak punya sepeda motor, sekarang punya sepeda motor, dan kadang hal-hal kecil seperti itu jarang kita apresiasi atau kita syukuri. Nah, lalu kita punya ingatan-ingatan bahwa teman-teman kita punya keberhasilan. Kita belajar dari mereka, kita belajar dari keberhasilan mereka, belajar dari kegagalan mereka. Yang paling kuat itu adalah alasan kenapa kita harus melakukan hal tersebut. Nah, lalu kemudian, apa yang harus dilakukan kalau teman-teman mau berubah? Apa teman-teman kira-kira? Halo? Dengar suara saya? Dengar. Oh, dengar ya? Oke. Apa kira-kira kalau hidup ingin berubah, apa kira-kira teman-teman yang harus diubah? Pikiran ikut belajar wawasan. Hah? Pikiran. Ya, Cara ini berpikir. harus dilakukan ya teman-teman sekalian. Ubah pikiran sadar kita, ubah imajinasi kita, ubah persepsi kita, ubah tekad kita, ya. Ubah intuisi kita, ubah ingat-ingatan kita, dan ubah alasan kita, maka pikiran bawah sadar kita juga akan berubah. Ketika pikiran bawah sadar berubah, tindakan juga akan berubah. Dan ketika tindakan berubah, maka hasil juga akan berubah. Gitu ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah put the captain and crew to work for you. Jadi harus jelas siapa kaptennya, siapa yang menjadi krunya. Kalau antara kapten dengan kru tidak bisa bekerja sama, ya satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, ya Pak, nggak akan bisa capai, gitu ya. Maka yang menjadi kapten itu adalah conscious mind, pikiran sadar kita. Sedangkan kru itu adalah pikiran bawah sadar kita. Yang kemudian ini menjadi filtrasi juga. Kadang kan pikiran sadar ini kan terlalu ekstrim ya. Maunya begini, maunya begitu gitu. Tapi karena soul-nya itu tidak mengamini gitu. Dan dia juga harus diyakinkan kan? Maka krunya ini juga boleh kemudian mengingatkan. Sama seperti kita sholat gitu. Ketika imam ada salah baca, maka kita boleh untuk membenarkan bacaan tersebut. Gitu. Nah, gain control over your authority figure. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau merubah pikiran kita, mau merubah hidup kita, maka kita harus punya figur otoritas. Pertanyaannya kemudian, kita punya nggak figur otoritas? Figur otoritas itu panutan ya istilahnya. Panutan gitu. Siapa kira-kira panutan kita? Siapa figur otoritas kita? Kalau kita nggak punya panutan, nggak punya figur otoritas, otomatis kita juga akan begitu-begitu saja. Nggak akan bisa berubah hidup kita. Nah, sebelum kita kemari, ada yang mau ditanyakan kira-kira teman-teman? Ada yang mau didiskusikan? Figur Abang dulu siapa ya Bang ya? Figur apa nih Bang? Figur dalam menuju kesuksesan gitulah Bang, Oh tentang iya. alam bawah sadar gitu. Baik, yang pertama saya itu figurnya tetap baginda Rasulullah SAW. Itu yang utama ya, saya ya. Nah, hanya saja kalau kita bicara tentang baginda Rasulullah ini kan kita sedikit agak sulit memvisualisasikan, benar ya?
Karena kan Sirah Nabawiyah itu kan dibuat tertulis tak hanya berimajinasi dan hanya bisa membayangkan dalam pikiran. Sementara kita kan ada bicara tadi tentang tekad, intuisi, persepsi, gitu ya. Nah, maka kita harus punya panutan yang memang bisa kita lihat, bisa kita dengar, gitu kan? Semua nasihatnya. Bukan berarti menafikan nasihat-nasihat daripada baginda Nabi Muhammad, tidak juga. Nah, saya tuh ada banyak ya ketika itu. Ketika itu saya kan mau menjadi seorang yang ahli, memang benar-benar ahli di bidang akuntansi dan keuangan. Saya tuh dulu ada namanya almarhum Pak Effendi Harahap. Orangnya itu memang beneran cerdas tentang akuntansi, keuangan dan pajak, gitu ya. Mengupas bisnis itu dalam, tajam, gitu ya, dari aspek keuangan, gitu kan. Saya belajar dengan beliau. Kemudian sekarang ini saya belajar dengan seorang profesor di Medan, dan juga saya belajar dengan teman-teman yang ada di Pulau Jawa. Nah, itu yang menjadi figur otoritas saya. Makanya saya kemudian tidak berhenti belajar untuk terus belajar daripada orang-orang yang memang kita bisa dapatkan ilmunya. Termasuk dalam bisnis saya itu belajar dengan Pak ini ya, lupa saya Pak siapa, Pak Adi, siapa Pak yang SBM Pak, lupa saya Pak ya. Jadi memang banyak yang menjadi figur otoritas saya Bang kalau untuk belajar. Nah Bang silahkan siapa yang menjadi figur otoritas, karena kalau kita punya figur otoritas, kita bisa banyak belajar dari mereka, belajar dari kegagalannya, belajar dari keberhasilannya. Ada yang mau tanyakan lagi, Bang? Oke, Pak Budi Isman, benar ya. Pak Budi Isman, itu salah satu figur otoritas saya dalam dunia bisnis. Ya, Bang Henry, terima kasih ya Bang Henry. Nah, teman-teman, ini ada yang disebut sebagai 8 habit atau 8 perilaku yang bisa membantu kita membuat uang ya. Uang itu yang membuat uang itu malah menjadi magnet bagi kita. Kita menjadi magnet bagi uang, gitu ya. Nah, jadi kata Bob Proctor itu, pikiran adalah magnetnya kuat dan menarik apapun ya yang sesuai dengan keadaan yang dikuasainya. Harapan menentukan seperti apa keadaan yang berkuasa itu, dan karena itu mengatur apa yang sesuai dengan pikiran dan apa yang tertarik dalam hidup Anda. Harapan bisa menjadi berkah atau kutukan, namun bagaimanapun juga hal itu merupakan salah satu kekuatan tak terlihat yang paling kuat dalam hidup Anda. Ya. Jadi pikiran kita itu adalah magnet sebenarnya. Makanya kenapa kemudian Allah dalam Qur'annya itu menyebutkan afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Maka kita sebagai umat Islam ya harus memang benar-benar menggunakan akal pikiran kita untuk menjadi magnet-magnet kebaikan. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah discover who you are listening for to the advice. Nah, teman-teman, ini disclaimer ya di awal ya. Banyak yang salah memahami gitu ya. Bahwa kita belajar supaya dapat ilmu itu harus belajar dari sekolah. Belajar dari sekolah, belajar dari sekolah. Memang benar. Namun pertanyaannya kemudian, kenapa kita belajar dengan si A, kita tidak dapat ilmunya, namun belajar dengan si B, kita dapat ilmunya? Itu kira-kira kenapa tuh teman-teman sekalian? Oke, ada pertanyaan dari Bang Henry. Pertanyaannya menarik. Mau bertanya, bagaimana setting pikiran kita agar yakin rezeki kita tidak akan tertukar? Kompetisi sebenarnya adalah mengalahkan diri sendiri dengan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Sehingga tidak silau dengan prestasi dari teman-teman kita. Nah,
Gimana sih caranya gitu ya, supaya kita bisa menyeting pikiran kita sendiri. Tadi kan dalam pikiran sadar tadi ya teman-teman, itu kan ada 6 item ya. Yang terakhir adalah reasoning. Nah, saya ya ini mohon maaf ya, saya menginikan diri saya, mencontohkan diri saya. Mungkin teman-teman nanti bisa mencontohkan. Kenapa saya terus konsisten dalam dunia finance, accounting, tax and business gitu ya. Dari awal saya masuk kuliah sampai dengan sekarang tetap concern di situ, tetap fokus di situ. Hal yang paling kuat itu adalah sebenarnya reasoning. Ya. Reasoning ini adalah gambaran daripada goals atau tujuan apa yang mau kita capai. Ya. Kenapa kita selalu merasa bahwa rumput tetangga itu lebih hijau? Karena banyak aspek. Bisa saja kita kurang literasi bahwa apa yang kita kerjakan hari ini, ya, alasan kuat kita mengerjakan segala sesuatunya itu bisa saja karena kita kurang informasi. Sehingga ketika teman kita buat bisnis A, bisnisnya bagus gitu ya, kita langsung mau buat bisnis A. Padahal kita nggak bisa, padahal kita sedang lagi menuju bisnis yang mau kita besarin. Artinya apa? Artinya ketika kita membuat bisnis itu, alasan kita membuat sebuah bisnis itu atau sebuah pekerjaan itu tidak kuat alasannya. Bisa saja alasannya hanya aspek materialistis, aspek keuangan. Sehingga anggapan rumput tetangga itu lebih hijau yang menjadi sebuah jawaban yang tepat gitu. Kenapa? Contohnya begini. Ketika kita misalnya ya membuat bisnis ayam penyet. Ya, membuat bisnis ayam penyet. Di awal kan kita berpersepsi. Di awal kan kita berimajinasi. Di awal kan kita punya tekad. Di awal kita punya intuisi, punya ingatan gitu. Tapi terkadang reasonnya nggak kuat tuh. Hingga akhirnya ketika persepsi, imajinasi, tekad, intuisi, ingatan itu tidak sesuai dengan ekspektasi, ujungnya apa? Ketika punya bisnis, misalnya teman kita punya bisnis lupis gitu ya, lebih hijau, kita hingga akhirnya berubah tuh ke bisnis yang lebih hijau gitu. Padahal yang menjadi pemahaman itu adalah kalau misalnya 6 item ini menjadi kuat bersama-sama, terutama reasoningnya kuat, maka bisnis teman yang lagi bagus itu kita nggak akan melihatnya lebih baik atau lebih hijau daripada bisnis yang sedang kita kerjakan. Karena apa? Karena setiap bisnis itu, ya, ini sedikit bahas bisnis nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kami itu ya financial professional itu ketika memberikan advice itu tidak pernah sembarangan memberikan advice. Yang pertama sekali yang kami cek itu adalah jenis industrinya itu seperti apa. Ketika jenis industri kami pahami ya, dan setiap jenis industri itu punya indikator berbeda-beda teman-teman. Nggak sama indikatornya. Ya, walaupun sama-sama retail gitu ya. Yang satu retail alat bantu dengar, yang satu retail baby shop, itu nggak bisa sama strateginya. Itu nggak bisa sama ukurannya. Hasilnya juga nggak bisa sama. Konon lagi, yang itu cross of the industry. Industri yang berbeda. Otomatis nggak akan sama. Nah, makanya balik lagi, kenapa kita nggak bisa fokus? Ya, salah satunya adalah reasoningnya yang nggak kuat, alasannya yang nggak kuat. Makanya kalau mau buat apa-apa itu, membuat segala sesuatu itu dimulai dulu dari why. Kenapa saya harus ngelakuin ini? Kalau mulainya dari what, apa yang harus dilakukan, ya gampang aja. Tinggal buka sana, buka sini, buka sana, buka sini. Tapi why dulu, kenapa saya harus ngelakuin ini? Oh iya, ternyata memang benar-benar market butuh. Riset marketnya benar-benar. Makanya kalau kita bicara bisnis, aspeknya luas. Ya, nggak bisa hanya sebatas bicara tentang oh ini marketnya lagi bagus lagi ini gitu. Kita kan bisnis kan mau sustainable, mau panjang.
gitu ya. Nah, kita lanjut kemari. Discover who you are listening to for advice. Ya, jadi kita harus punya orang yang bisa kita dengarkan setiap nasihatnya. Nah, disclaimer tadi yang saya sampaikan, kenapa kita belajar dengan si A kita bisa paham, belajar dengan B kita nggak bisa paham, gitu ya. Belajar dengan C itu tidak bisa paham. Ya, bukan hanya sebatas metode pembelajarannya saja, tapi balik lagi di awal tadi, reasoning kita itu belajar tuh mau ngapain, gitu. Karena kata baginda Rasulullah kan, kalau kita mau belajar itu, mau dapatkan ilmu, yang pertama sekali adalah keridhaan antara yang mengajar dan yang belajar. Kalau yang belajar dan yang belajar tidak ridho, yang ngajar ridho, nggak akan dapat ilmunya. Kalau yang belajar ridho, yang ngajar nggak ridho, ya nggak dapat ilmunya. Karena itu sunatullahnya begitu. Ya. Kalau kita misalnya ikut kelas itu hanya untuk mengetes-ngetes saja, ya nggak akan dapat apa-apa. Karena apa? Karena sudah di awal kita memberikan mental block di awal. Oh iya, niat saya ini adalah menghajar dia sebagai pemateri. Wah, niatnya juga seperti itu. Ya otomatis nggak akan dapat ilmunya. Gitu kan? Kita ngebuka wadah, tapi ada tutupnya. Ya nggak dapat dong. Yang benar itu kan ngebuka wadah, tutupnya diletak, lalu kita isikan. Kan begitu ya yang benar ya? Nah, maka selain kita memiliki figur otoritas, kenapa disebutkan tadi namanya figur otoritas? Karena setiap kita mengatakan, karena kita meyakini ketika dia menjadi figur otoritas kita, menjadi panutan kita, setiap nasihatnya akan kita dengar, akan kita resapi, dan akan kita kerjakan. Tapi kalau kita mendengarkan tidak berdasarkan dari figur otoritas, otomatis ya kita nggak dapat apa-apa. Otomatis kita nggak akan mengerjakan. Makanya balik lagi, kalau kita memang mau belajar supaya kita tidak sia-sia, jadikan orang yang mau tempat belajar kita itu sebagai figur otoritas. Ya, sebagai figur otoritas. Supaya apa? Setiap nasihatnya bisa kita dengarkan, gitu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, setiap kita tuh kan punya keinginan ya, benar ya? Benar ya? Mbak Syifa keinginannya apa Mbak? Bang Rizky? Nikah dia, Coach. Oh, Mbak Syifa keinginannya nikah ya? Oke. Bang Rizky keinginannya apa? Saya keinginannya saya punya investasi, Coach. Punya passive income. Kenapa Bang? Punya passive income. Punya passive income, Masya Allah. Bang Reza? Hai Coach, Iya Bang, apa Bang keinginannya Bang? pengen apa ya? Nikah juga kayaknya, Coach. Nikah juga Coach, Oh, paling pengen waktu nikah dekat. juga ya? Oh, iya. Semoga Allah mudahkan ya semua yang pengen nikah ya. Amin, amin. Yang pengen passive income juga demikian. Nah, jadi teman-teman, kita kan pasti punya tabel keinginan hidup ya, atau keinginan hati ya. Kalau bahasanya itu adalah heart desire, gitu ya, keinginan hati. Gitu. Nah, ketika kita punya tabel keinginan itu, keinginan hidup kita itu, maka kita harus punya namanya worksheet reaction. Ya, tadi kan sebelumnya kan kita bicara tentang apa? Bicara sebelumnya kan kita tadi apa? Figur otoritas, lalu listening to advice, to advice ya gitu. Nah, jadi orang yang kita jadikan figur otoritas itu, ya, kita berikan reaction worksheet-nya, kertas kerja reaksinya, ya. Misalnya contohnya gini, ya, reaction worksheet-nya itu. Di halaman ini tuliskan menurut Anda, bagaimana reaksi-reaksi orang ini setelah teman-teman memberikan daftar keinginan hatinya. Kayak tadi Bang Rizky itu pengen ada passive income, Bang Reza pengen nikah, gitu ya Bang Reza ya. Nah, siapa kira-kira menurut teman-teman yang menjadi figur otoritas atau panutannya? Misalnya orang tua,
ada cendekiawan, ada pemuka agama gitu ya, ustadz, ustazah, gitu. Sahabat. Kalau teman-teman punya coach ya, life coachnya, coba coachnya gimana reaksinya ketika mendapatkan list daripada keinginan hatinya itu. Ya, reaksinya seperti apa? Kita mau melihat reaksinya itu seperti apa. Karena kan biasanya dari mereka itu akan memberikan advice atau insight ya tentang daftar keinginan kita itu tadi. Ya. Lalu ya, habit money making habit yang pertama itu adalah tarik diri Anda kepada keyakinan hidup sejahtera. Nah, kalau kita nggak punya keyakinan untuk bisa hidup sejahtera, otomatis ya kita nggak akan sejahtera gitu. Ya, kita aja nggak mau menarik diri. Jadi hukum pertama itu ya tentang perilakumu, perilaku membuat uang dekat dengan kita itu adalah kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa hidup sejahtera. Keyakinannya dulu. Gitu ya. Nah, strategi yang pertama itu adalah, strategi yang ketujuh adalah identify your belief about money. Teman-teman harus mengidentifikasi dulu atau mencari tahu dulu hidup kita ini tentang uang seperti apa sih? Kita ketika berpikir tentang uang tuh seperti apa sih? Gitu ya. Ketika berpikir tentang uang tuh seperti apa sih? Gitu. Jangan-jangan kita punya pemikiran yang buruk terhadap uang gitu. Jangan-jangan kita nggak punya berpikiran yang baik tentang uang itu seperti apa. Ya. Nah, apa program dalam kepala Anda tentang uang? Apakah ini semua isinya? Berbahagialah dengan apa yang Anda miliki, hidup gini-gini aja lah, gitu ya. Nggak usah terlalu berharap lah hidup ini, gitu kan? Udah, realistis saja. Ngapain heboh-heboh aja, realistis saja, gitu kan? Emangnya kamu siapa? Kamu anaknya siapa? Orang tua kamu siapa rupanya? Punya mimpi-mimpi yang besar seperti itu. Gitu ya? Nah, ini pemikiran-pemikiran yang bahaya, teman-teman. Kan para koruptor itu kan orang kaya semua. Gitu kan? Pertanyaannya, emangnya yang kaya-kaya itu koruptor? Belum tentu juga, kan gitu kan? Ini mantap nih Bang Hendrik. Ya. Pemikirannya keren. Ya. Nggak semua orang bisa menjadi milioner, gitu. Nggak semua orang menjadi orang kaya, nggak bisa semuanya. Gitu. Uang itu kan cuma merusak aja, gitu ya. Nah ini pemikiran-pemikiran yang sebenarnya harus kita buang teman-teman terhadap uang, gitu ya. Harus kita buang jauh-jauh. Nah, yang pertama adalah money pain. Gitu. Tuliskan rasa sakit apa yang Anda alami karena kekurangan uang. Ya kan? Tuliskan masalah apa saja yang Anda hadapi akibat kekurangan uang. Gitu. Apa penyakit, rasa sakit apa yang Anda teman-teman rasakan ketika nggak punya uang? Gitu. Nah, teman-teman harus bisa identifikasi itu. Ya, harus bisa identifikasi itu. Kalau teman-teman nggak bisa identifikasi itu, ya sulit juga kita bisa memahami belief kita tentang uang, gitu ya. Yang kedua, kata-kata tentang uang apa yang mungkin Anda ingat? Gitu. Pikirkan kata-kata tentang kata-kata uang. Jangan berpikir panjang tentang hal ini, ya. Tuliskan kata-kata apapun yang terlintas di benak, kata-kata yang terlintas di benak Anda ketika memikirkan uang, gitu. Ya, apa yang kita pikirkan ketika dengar kata uang, gitu. Ya, teman-teman harus bisa identifikasi itu. Ya. Yang kedua adalah teman-teman itu punya histori apa terhadap uang. Ya. Punya riwayat apa tentang uang? Apakah kesedihan, apakah kesenangan? Gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ya, hal bodoh apa yang pernah kita dengarkan dulu tentang uang? Misalnya, nanti banyak-banyak uang, yang ada kita nanti diculik. Gitu. Kita banyak-banyak uang, yang ada nanti uang kita dirampok. Gitu. Ya kan? Ada banyak uang, takutnya nanti sulit dihisap, gitu kan? Nah, itu kan hal-hal yang
Kalau uangnya kita pegang aja iya gitu kan. Kalau uangnya nggak bermanfaat ya pasti akan menjadi sumber masalah. Ya. Kalau dulu kan kita sering ini kan orang tua kita ya, jangan banyak-banyak megang uang, nanti diculik gitu ya. Kan kita sering digitukan ya dengan orang tua kita, ya kan? Nah, money benefit ya. Kira-kira ya, manfaat apa yang akan Anda lakukan ketika Anda memiliki uang? Ya. Apa yang Anda akan lakukan ketika Anda punya uang? Gitu teman-teman. Ya, jadi identifikasi dulu 5 hal ini. Money making habit yang kedua adalah tarik diri Anda kepada kekuatan mental. Ketika tadi kita punya pemikiran bahwa kita mampu untuk menjadi orang kaya secara finansial, maka mental kita juga harus punya mental kaya. Enggak hanya sebatas punya pemikiran untuk hidup makmur. Mental kita juga harus mental kaya. Seperti apa? Mental kaya itu use the master step to attract your heart desire, gitu ya. Ini ada langkah-langkah master lah ya, langkah-langkah yang bagus lah untuk kita bisa mencapai keinginan hidup. Ya, the master step to attract your heart desire itu adalah yang pertama. Langkah pertama itu adalah buatlah daftar keyakinan lama mengenai kemiskinan. Ya, belief lama kita tentang kemiskinan itu seperti apa kira-kira? Ya, kita harus punya daftar itu, kita harus punya list itu. Ya, kita list tentang kemiskinan itu seperti apa, gitu ya, dalam pikiran kita. Yang kedua, ya, lakukan ejekan, tantangan, tolak keyakinan lama tentang kemiskinan. Ya, nanti contohnya ada kok. Selanjutnya apa? Buat daftar alternatif yang memang bisa memberdayakan kita untuk bisa hidup lebih baik lagi. Nah, yang terakhir adalah gunakan afirmasi magnet uang. Afirmasi magnet uang itu kita harus punya miliki. Contohnya seperti apa? Contohnya begini. Ini daftar keyakinan akan kemiskinan ya. Poverty belief. Uang tidak tumbuh di pohon. Kami miskin tapi kami bahagia gitu ya. Susah juga tuh miskin bahagia tuh gimana tuh ceritanya. Ya kan? Kami tidak mampu membelinya, kami tidak bisa mendapatkan semuanya, realistis sajalah ya. Orang kaya tidak bahagia, kekayaan itu merusak gitu kan. Ya, ini kan keyakinan atau belief yang harus kita hancurkan. Gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Kejahatan kata Josh Bernard Shaw ya. Kejahatan terbesar dan terburuk adalah kemiskinan. Tugas pertama kita, tugas yang hanya dikorbankan dengan segala pertimbangan lain adalah tidak menjadi miskin gitu ya. Jadi tugas kita itu adalah tidak menjadi miskin gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya apa? Uang adalah akar dari segala kejahatan. Ya, saya tidak bisa menjadi kaya. Nah, ini kan belief yang kemudian sering muncul dalam kehidupan kita. Ya, ini yang harus kita buat daftarnya. Yang kemudian apa? Kemudian kita hinakan dia. Bahwa uang itu adalah akar daripada belanja yang sangat hebat. Belanja hebat itu apa? Saya bisa nyantuni anak yatim. Uang itu bisa menjadi lebih bermakna. Tidak ada lagi umat muslim yang harus bangun masjid meminta-minta di tengah jalan, gitu kan? Lalu ditantang, ya, kekurangan uang adalah akar segala kejahatan. Pertanyaannya kemudian, apakah semua orang kaya melakukan kejahatan? Kalau dibandingkan dengan orang miskin, lebih banyak mana potensinya? Ya kan? Karena kata Rasul apa? Kekufuran dekat dengan kemiskinan, kan? Ya, Pak. Ya kan? Hari ini, mohon maaf, yang banyak melakukan kekufuran itu, kejahatan itu justru dari kalangan menengah, ekonomi menengah bawah, gitu ya. Mohon maaf ya. Makin banyak yang kemudian menggunakan narkoba itu ternyata kan yang dari ekonomi menengah ke bawah, ekonomi ke bawah, gitu kan. Lalu menolak, ya, uang adalah akar segala kejahatan bagi orang jahat. Uang itu akan menjadi jahat kalau dipegang oleh orang jahat. Sama dengan pisau, pisau itu akan dibuat untuk membunuh kalau digunakan oleh pembunuh. Tapi pisau itu akan dibuat menjadi masakan yang enak kalau dipegang oleh seorang
save gitu kan. Tapi saya penuh dengan kasih, baik dan murah hati. Saya bisa, harus dan akan kaya. Saya akan melakukannya dengan senang hati dan mudah. Nah, lalu buat daftar alternatif yang memberdayakan. Apa tuh? Di tangan saya uang adalah akar dari berbagi cinta, ya, berbagi dan cinta yang besar. Kekayaan yang besar datang kepada mereka yang mengabdi dengan besar. Oleh karena itu aku kaya, gitu kan? Lalu yang terakhir adalah step yang keempat adalah uang itu luar biasa, agung dan menakjubkan. Saya menariknya dalam keberlimpahan dan memberikan kekayaan yang saya inginkan untuk membantu orang lain dan menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua. Gitu ya. Nah, dengan seperti ini kita melakukan afirmasi ini, insya Allah rezeki kita menjadi lebih baik. Nah, making habit yang kelima, ya, sebenarnya ada banyak ya, ada 8, cuman di sini saya cukupkan beberapa saja. Ya, tarik diri Anda kepada kebiasaan yang mendatangkan uang. Apa saja kebiasaan-kebiasaan yang mendatangkan uang? Ya, commit to acquire to money making habit. Ya, money making habits. Jadi komitmen pada 2 hal baru saja untuk menciptakan sumber penghasilan baru, gitu teman-teman. Ya, fokus pada 2 hal. Contohnya apa? Kebiasaan yang mendatangkan uang. Bacalah buku pengembangan diri yang positif selama 30 menit per hari. Gitu ya. Makanya di kelas kami itu, di Behavior Transformation itu kelasnya gratis ya, nggak berbayar. Di Behavior Transformation itu kita memang benar-benar ya akan dipantau tentang mind, soul, and body-nya. Ya, kita sudah baca buku berapa banyak, kita sudah baca Quran berapa banyak, gitu kan? Kita sudah olahraga berapa lama, gitu kan? Lalu kita merencanakan hari berikutnya sebelum Anda berhenti hari ini, dengarkan rekaman audio dalam mobil, gitu kan? Hemat 10% dari penghasilan. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang akan mendatangkan uang itu, teman-teman. Nah, yang paling penting itu apa? Senyum, gitu kan? Karena senyum itu adalah sedekah. Mari kita senyum. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, coba usahakan punya komitmen paper for new money making habit. Jadi yang tadi di sini, ya, maaf, yang tadi di sini, ya, yang ada di sini, teman-teman buat komitmen papernya di sini. 2 saja, seperti saya sampaikan tadi, 2 saja, ya. Misalnya, jika saya, ya, membaca buku pengembangan diri yang positif selama 30 menit per hari dan senyum, gitu kan? Setiap hari, maka saya tahu bahwa saya akan menarik diri saya pada uang. Saya membuat komitmen yang tidak dapat dibatalkan kepada diri saya sendiri untuk menanamkan 2 kebiasaan ini di dalam kehidupan saya. Saya akan memulai sekarang juga, saya akan mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan ini, ya, sampai menjadi bagian hidup saya. Saya akan mencari bantuan dari pelatih saya, mitra saya. Aku akan memberitahu mereka tentang 2 kebiasaan ini dan akan bertanggung jawab kepada mereka yang menjadikan kebiasaan ini permanen dalam hidup. Jadi nanti ini papernya itu ditandatangani sebagai paper komitmen pada diri kita sendiri. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi sebaiknya setiap kita sudah menyelesaikan 2 habit ini, ya, habit yang baru, maka ditambah lagi saja dengan habit yang lain. Supaya ada komitmen kepada diri kita sendiri. Yang selanjutnya adalah tarik diri Anda kepada rekan dalam membangun kesejahteraan. Jadi ingat ya, circle itu, pertemanan itu membantu kita untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Ya, kita itu kan bergantung kepada siapa teman dekat kita. Kita harus punya teman dekat yang memang sama-sama membantu kita untuk tumbuh, membantu kita untuk growth. Ya, make a list of people you would like to meet and learn from. Ya, jadi teman-teman harus punya list, daftar orang-orang siapa yang mau teman-teman jumpain. Gitu. Ini yang saya lakuin ya teman-teman ya. Ini yang saya lakuin.
Makanya kenapa saya bisa dapat klien itu kepala daerah, kemudian saya bisa dekat dengan beberapa pengusaha di Medan, dan juga saya dekat dengan beberapa pejabat di Medan. Karena ini saya buat listnya, gitu teman-teman. Saya tuh tiap tahunnya punya target menjumpai 35 orang baru yang itu membantu kapasitas diri saya, kapasitas hidup saya, gitu. Ya, jadi setiap tahunnya kita harus bisa bersilaturahim kepada orang-orang baru. Ya, karena silaturahmi itu kan memperpanjang usia, memperpanjang rezeki, gitu kan? Nah, seperti apa listnya? Jadi sebelum ke situ ya teman-teman, ini ada yang disebut sebagai World of Building Associate. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi dulu keterampilan, bakat, saran, dan sumber daya yang orang mau kita jumpain. Ya. Lalu kita butuhnya apa dari dia? Kita nggak bisa sepanjang-panjang jumpa orang yang kita sebenarnya nggak butuh itu. Gitu. Misalnya, oh saya kurang pemahaman terkait branding. Maka saya harus jumpa dengan orang yang paham branding. Siapa orangnya? Gitu ya. Lalu kita gambarkan dalam pikiran kita, visualisasikan di dalam pikiran kita, bahwa orang yang mau jumpa ini itu juga tertarik dengan kita untuk jumpa. Ya, jadi jangan kita aja yang tertarik, dia nggak tertarik. Yang ada nanti malah penolakan. Nah, kalau kita sudah tertarik, upayakan dia itu juga tertarik dengan kita. Ya otomatis juga dia harus tahu, ya, dia harus tahu background kita tuh siapa. Background kita tuh seperti apa, gitu ya. Makanya kita harus mengenalkan diri. Ya, yang ketiga apa? Buat daftar World Building Associate. Buat daftar orang yang mau kita jumpai. Nah, boleh aja teman-teman ngasih tahu ke siapapun gitu ya, bahwa aku mau jumpa ini. Sama kayak saya itu, ini sedikit ya, saya bisa jumpa dengan wakil gubernur ketika itu Pak Ejek pernah kerjasama. Ya saya list tuh siapa orang-orang terdekatnya. Oh ya ternyata saya punya teman yang pernah kerjasama dengan beliau. Nggak, akhirnya teman ini saya dekatin, gitu kan? Saya cerita sama dia, saya mau begini. Bahkan saya ini sekarang lagi ngelis para pengusaha lama di Medan, ya, seperti Wong Solo Group, kemudian Mataram Group, untuk saya list supaya saya bisa jumpa. Ya, tujuannya apa? Supaya saya bisa belajar bagaimana cara mereka mengelola bisnis, bagaimana mereka mengelola spiritualism dalam bisnisnya, gitu kan? Sehingga saya bisa belajar, saya terapkan bisa ke diri saya sendiri, ke keluarga, bahkan ke bisnis saya. Nah, setelah kita bisa mengetahui itu, kita pun buat skrip ya, untuk kita sampaikan ke mereka bahwa kita pengen tuh jumpa dengan mereka. Ya, skripnya seperti contoh di bawah. Halo Pak, nama saya Reza Hidayat, ya. Saya tertarik dengan anak Bapak. Mau nggak nikah dengan saya? Enggak gitu Bang ya. Nah, jadi dengan calon mertua pun sebenarnya juga bisa di-list gitu ya. Karena kan tuh orang-orang baru, begitu kan? Nah, jadi skrip inilah nanti akan bisa yang menjadi awal mula kita membuka pembicaraan dengan orang yang mau kita belajar dari dia. Gitu ya, dengan orang-orang baru. Nah, ada beberapa teman-teman kita juga, teman-teman saya yang sering duduk sama saya, yang sering ngopi. Saya selalu menyarankan mereka harus punya 35 orang baru yang harus mereka jumpai setiap tahunnya. Dengan sendirinya, dengan begitu bisnisnya juga akan bertumbuh. Dengan begitu kehidupannya juga akan bertumbuh. Ya. Nah, ini dia teman-teman. Ya. Ini contoh daftar ya orang yang mau dijumpai. Nah, ini saya buat 20 ya. Kalau saya sih biasanya 35. Bebas aja sih mau buat berapa ya teman-teman sekalian. Mau buat 20 boleh, mau buat 25 juga boleh. Nah, itemnya apa? Itemnya ada nomor, ada nama, ada tanggal. Kenapa butuh tanggal? Supaya ada komitmen dalam diri kita bahwa kita punya targetan orang yang harus kita capai. Gitu. Kalau kita nggak punya targetan itu,
ya kita nggak akan bisa mencapai itu. List yang udah terisi nggak ada, Coach. Waduh, nanti Bang Andre tahu dong siapa yang mau saya target. Untuk saat ini mohon maaf Bang Andre, saya belum bisa nyebar ya siapa orang yang ini ya, yang mau saya jumpain. Tapi nanti kalau yang di kolom saya itu di sebelah tanggal itu ada alasan kenapa saya harus jumpa. Nah nanti bisa saya bagi di next ya, saya bagi formnya supaya semakin kuat menjaga diri kita memang serius tuh mau jumpa dengan orang tersebut, gitu ya. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan kira-kira teman-teman? Nah, ya ini terakhir nih. Tulislah impian dengan pensil, biarkan Allah miliki penghapusnya, gitu ya, agar diganti dengan yang lebih baik menurut kehendaknya. Ya, itu kata sinonim. Oke, teman-teman sekalian, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, silahkan dengan senang hati saya akan menjawab. Wah, Bang Henry boleh berbagi Bang Henry terkait temennya yang sudah IPO Bang, boleh nih supaya jadi semangat teman-teman yang ada di sini kan. Boleh Bang Henry, silakan Bang Henry berbagi Bang Henry. Dari saya yang sharing ya, aduh. Jadi sebenarnya begini ya teman-teman. IPO itu kan tujuan akhir daripada sebuah bisnis ya. Tujuan akhir daripada sebuah bisnis. Ya, makanya kenapa para founder yang dulunya ada di GoTo gitu ya, yang sekarang kemudian perlahan-lahan mereka keluar, gitu kan? Ya memang tujuan mereka itu bukan berlama-lama di bisnisnya, ya, bukan pengen berlama-lama di bisnisnya. Justru ketika dia sudah punya bisnis yang settle secara manajemen, secara semua aspek begitu ya. Ya ada saatnya memang bisnis itu harus dilepas. Gitu ya. Ada saatnya bisnis itu dilepas. Toh juga kita sudah punya blueprintnya ya. Kita sudah punya blueprintnya. Ada masanya kita harus lepas. Ketika kita sudah lepas, kita punya blueprintnya, otomatis kita bisa ngebangun bisnis yang baru. Gitu ya. Nah, terkait kemudian secara bisnis skalanya belum besar, namun bisa IPO. Nah, balik lagi begini Bang Henry. IPO itu kan untuk menggait dana masyarakat. Untuk menggait dana masyarakat. Sama seperti yang dilakukan oleh es krim yang dari China yang sempat viral kemarin, apa namanya? Lupa saya. Mixu. Mixu. Terus kemudian ada lagi yang sampai viral sekarang itu adalah Mr. DIY ya. Mr. DIY itu. Nah, mereka itu kan sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sudah TBK di negara. Mixu yang kemudian dapatkan pendanaan dari Shenzhen gitu ya. Shenzhen itu pasar modalnya Cina gitu. Lalu kemudian Mr. DIY yang kemudian menjadi buka di pasar modalnya Malaysia gitu ya. Nah, mereka itu justru pertama dari toko-toko kecil gitu kan. Toko-toko kecil. Yang mana kemudian fokus mereka itu sebenarnya bukan hanya di bisnis utamanya. Kalau kita kan selalu melihat dari bisnis utamanya ya. Bisnis utamanya itu kan selalu kita melihat bahwa ini adalah bisnisnya adalah outlet begitu ya. Mereka bangun banyak outlet gitu kan. Padahal fokus mereka itu adalah di supply chain-nya. Kenapa? Karena core bisnis utama mereka menguasai distribusi yang ada di seluruh negara yang mereka buka. Gitu. Makanya kita nggak bisa satu pattern aja, satu bisnis yang kemudian itu sustainable panjang gitu. Contohnya apa? Contohnya Astra. Astra yang kemudian awalnya otomotif, perusahaan otomotif, tiba-tiba menjadi punya perusahaan jual beli alat berat, ya United Tractor. Kemudian
jual alat berat menguntungkan, harus ada lahan yang diolah, hingga akhirnya mereka membuat perusahaan kelapa sawit, gitu ya. Nah, hanya saja balik lagi begini teman-teman, ketika bisnis itu sudah menjadi besar, maka dia memang harus menjadi gurita. Dan bisnis yang sudah besar itu tidak boleh lagi menjadi ad hoc ya. Ad hoc itu landak. Nggak boleh lagi dia jadi landak. Memang harus menjadi berubah. Gitu. Supaya apa? Supaya bisa menyebarkan bisnis change-nya, gitu. Supply change-nya. Gitu. Kalau istilahnya itu dalam manajemennya itu disebut sebagai change strategi. Gitu. Strategi rantai. Gitu. Rantai operasionalnya itu, rantai supply-nya itu mereka memang benar-benar mereka jaga. Gitu. Tapi itu memang untuk bisnis yang sudah sustainable gitu. Jatuhnya maturity. Jadi bisnis yang sudah maturity itu teman-teman. Kalau dia tidak innovate gitu ya, dia pasti akan decline. Ya, bisnis yang sudah sustainable. Ya, yang sudah bagus dia sudah maturity. Justru dia harus innovate, ya, inovasi gitu. Nggak boleh lagi dia tanpa inovasi. Nah, inovasi ini bisa menggunakan strategi diversifikasi, bisa menggunakan strategi lainnya. Yang dilakukan oleh Astra itu adalah diversifikasi. Yang dilakukan oleh Mixu, yang dilakukan oleh Mr. DIY itu adalah marketing expansion, market expansion. Mereka melakukan ekspansi market. Makanya kan mereka buka banyak cabang di seluruh Indonesia. Bahkan yang lebih parahnya itu Mr. DIY itu bukanya itu sampai ke kelurahan-kelurahan, bukan hanya kecamatan ya, bahaya. Sampai kelurahan-kelurahan. Karena apa? Karena mereka menguasai supply chain-nya. Gitu. Nah, terkait bisnis yang kemudian dari sisi skala bisnis belum besar tapi sudah bisa TBK, balik lagi tujuan daripada bisnisnya itu mau ngapain. Kalau mau market expansion, butuh dana yang besar, butuh modal yang besar. Dan kalau dari aspek perbankan sulit, susah, maka yang paling mudah itu adalah dengan melakukan TBK, ya, atau di pasar modal. Nah, untuk menuju pasar modal itu juga nggak semudah membalikan telapak tangan ya teman-teman. Banyak aspek yang harus dilakukan. Mulai dari harus punya tenaga ahli yang profesional, kemudian laporan keuangan yang benar-benar memiliki standarnya standar internasional, gitu kan, bersih dari permasalahan pajak, gitu kan. Nah, banyak faktor yang harus dipersiapkan. Nah, yang unik itu kan bisnis F&B ya, yang sudah IPO itu salah satunya adalah Bebek Nalangsa, gitu ya. Lalu yang baru ini bisnisnya jual spray, mereka sudah TBK, gitu kan? Salah satu member TDA juga, ya, komunitas tangan di atas. Jadi memang balik lagi, kalau kita nggak bisa melihat dari sisi secara bisnis dia besar atau tidak, tapi secara bisnis dia bisa dibesarkan atau tidak, dan secara manajemen masih bisa diselamatkan atau tidak. Itu sih Bang, yang bisa saya jawab kira-kira Bang. Iya, memang kalau kita bicara tentang IPO ini, pasti yang namanya bukan mafia trade ya, lebih kepada bandar sih kami menyebutnya. Bandar di saham ini memang pasti dia akan tanam dulu tuh, ketika nilai sahamnya naik gitu kan. Nah, baru dia jual tuh. Memang gitu cara mainnya. Namanya mereka bandar ya. Mereka uangnya banyak. Mereka yang mengatur pasar saham gitu kan di bursa efek. Nah, makanya kalau kita bicara tentang TBK ini atau bicara tentang IPO ini, kita nggak bisa serta-merta sebatas melihat dari aspek bisnisnya, tapi juga melihat daripada
fundamental bisnisnya itu kira-kira buat market hijau enggak gitu ya. Apalagi kan ayam Nelongso ini kan lokal brand ya, lokal brand, belum memiliki market yang besar di luar negeri misalnya. Akhirnya belum bisa menggait investor dari luar negeri. Jadi aspeknya banyak yang bisa dilihat. Ya pastilah, pasti ya, karena dalam ilmu keuangan ya yang kami pahami itu ya sumber uang itu kan ada banyak. Salah satu sumber uang yang paling baik itu adalah dari omset atau dari jualan. Artinya kalau sumber uangnya lebih banyak dari non omset, tidak dari omset, ya pasti bisnisnya nggak bagus, bisnisnya nggak jago, bisnisnya memang nggak layak untuk dijual. Kalau perusahaan properti lokal ada yang sudah masuk saham. Banyak kalau perusahaan properti itu yang lokal malah sudah banyak ya. Yang ya sudah masuk saham ya. Salah satunya itu milik BUMN ya, itu pastilah. Karya Group ya. Itu sudah rata-rata sudah masuk bursa saham semua. Ada juga beberapa swasta ya yang punya Sandiaga Uno, itu properti sudah ada yang sudah masuk ke bursa efek. Nah. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Wah banyak nih yang mau tanya ya. Tanya coach. Coach, izin tanya coach. Ya silakan Bang Fatahila. Tentang yang tadi coach, tentang tarik diri Anda kepada keyakinan hidup sejahtera tadi coach. Oke. Masih Yang mana tuh? Yang ini ya? Oh bukan, ini rekannya, temannya. Ini Bang. Iya Bang Fatahila. ya coach, ini coach. Nah, kenapa tuh Bang? Maksudnya ini kan tarik diri Anda kepada keyakinan hidup sejahtera itu yang saya pahami ketika kita sudah yakin gitu coach, akan kehidupan kedepannya itu sejahtera dengan keadaan sekarang tuh kita sudah mengikuti cara-cara orang yang kita pandang sejahtera gitu coach. Oke. Apakah gitu coach? Oke. Nah, memiliki cara pandang atau keyakinan hidup sejahtera itu salah satunya kan kita belajar daripada orang yang sudah kita pandang hidupnya sejahtera. Begitu ya. Ya coach. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah pola yang kita lakukan sama? Pola yang kita lakukan sama. Kalau pola yang kita lakukan sama, pertanyaannya yang paling mendasar lagi adalah yakin nggak kita dengan pola itu? Gitu Bang. Yakin nggak kita dengan pola itu? Contohnya begini, kenapa banyak pengusaha itu yang dia royal sekali dengan sedekah? Ya karena dia punya keyakinan dengan bersedekah dia bisa jadi kaya, dia bisa sejahtera. Gitu. Nah pertanyaannya kemudian kita yakin nggak ketika kita sedekah itu kita bisa sejahtera? Jadi keyakinan itu juga harus kita validasi, Bang Pata. Gitu. Jangan kemudian orang-orang yang sejahtera itu kan yang sedekahnya itu luar biasa, misalnya begitu yang kita yakini ya. Yang awalnya kita mau sedekah 20.000 hingga akhirnya muncul 5.000 malah kita ganti 5.000. Ya itu keyakinannya nggak sejahtera, Bang. Nggak memiliki keyakinan sejahtera. Karena dari awal niatnya itu sudah mengasih 20.000, pelaksananya malah 5.000. Nah, itu yang tidak memiliki keyakinan hidup sejahtera. Begitu.
Siap Bang Danu, nanti insya Allah kita bagilah ya tentang investasi saham ya. Jadi kalau di investasi saham tuh kita ada investing, ada trading. Ada investing, ada trading. Trading itu lebih kepada jual beli saham lah ya. Nah itu memang harus punya mental yang kuat sih sebenarnya. Kalau saya sih lebih kepada investing, walaupun ada yang saya tuh growth investing ya. Growth investing tuh ketika saya beli merah, saya jual saat hijau. Itu growth investing. Nanti gimana teknisnya kita bisa bagi lah. Walaupun saya juga ada kelas juga, saya nyebutnya itu sekolah investor. Jadi sekolah investor itu membedah perspektif investor, mental investor, dan kemudian mental business owner. Ya, mental investor dan mental business owner. Kita juga bedah nanti dari sisi profil resikonya. Profil resiko investor seperti ini seperti apa? Gimana menghadapinya? Profil resiko pengusaha seperti ini gimana menghadapinya gitu. Karena setiap manusia itu punya profil risiko masing-masing dalam hal investasi. Nanti insya Allah kita atur waktunya lagi lah ya teman-teman ya. Atau nanti kita bisa juga buat nanti di kelas ini ya, kelasnya belajar keuangan. Kita buat nanti, karena kami rencana setiap Senin dan Kamis ya, Senin dan Kamis itu kita membuat kelas Zoom gratis. Ya, Senin itu tentang keuangan pribadi, Kamis itu tentang keuangan bisnis. Ya, jadi kita setiap malam kita buat, malam Selasa dan malam Jumat rencananya. Insya Allah lah nanti kalau sedang kami susun ya. Oh ya benar Bang. Ya Bang, jadi ada kaitannya nggak dengan gimana cara kerjasama dengan orang lain? Iya pasti ya. Untuk kerjasama pasti akan kita bedah juga nanti di sekolah investor itu tadi ya, supaya kita tahu, dan bahkan nanti kalau teman-teman mau kita buat SPK ya, surat perjanjian kerjasamanya ya, secara syariah lah ya, syirka mudharabah bisa kita buat seperti itu supaya saling menjaga. Oke teman-teman, cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nanti kita ketemu lagi ya di kelas-kelas berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf juga kalau pelayanan kurang baik ya. Insya Allah jadi amal jariah untuk kita semuanya. Ke depan kalau ada teman-teman mau diskusi juga boleh ya. Kami juga ada mau buka kelas untuk konsultasi nih teman-teman. Konsultasi untuk keuangan. Salah satunya itu menyusun perencanaan keuangan. Ya, untuk yang nanti dalam waktu dekat insya Allah kita ada kelas persiapan pranikah ya, persiapan menikah. Jadi nyusun budget untuk menikah itu seperti apa gitu. Nanti mungkin teman-teman yang pengusaha ada karyawannya yang mau diikutkan, kami insya Allah siap membantu. Gitu ya. Nanti untuk yang keuangan bisnis kita juga akan ada bahas terkait bagaimana menghitung target omset yang benar seperti apa sih untuk menutupi biaya operasional yang perusahaan kita miliki. Banyaklah nanti di keuangan bisnis itu yang akan kita bedah. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Mohon maaf pada salah kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Allah khairan katsir. Coach. Jenap ya.